بما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para jamaah semuanya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita atau rutinan kita. Dan pagi ini kita masih membahas di dalam pembahasan tentang wudu. Ya, terakhir kita sudah menyampaikan dari Humran, dari sahabat Uthman ibn Affan. Kemudian kita lanjut dengan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dan kemudian hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Dan insyaallah sekarang kita akan membahas hadis dari Abdullah bin Amr, ya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna asy-syaitana yabitu ala khayshumih." Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan juga Kutubus Sittah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka hendaklah menjalankan istinthar. Istinthar itu menghirup air lewat hidung. Dihirup lewat hidung. Kemudian sunnat istinsyaq. Istinsyaq itu bagaimana kita mengeluarkannya dari hidung. Ya. Kenapa demikian? Pada jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan fa inna asy-syaitana yabitu ala khayshumih. Karena sesungguhnya setan itu yabit, nginep, numpang tidur. Di mana? Ala khayshum. Khayshum itu lubang hidung. Nah, lubang hidung agak dalam dikit itu tempat nginepnya syaitan. Yabit kata Nabi Muhammad. Nah, makanya ketika kita bangun dari tidur kita, dianjurkan kita istinsyaq, menghirup air lewat hidung. Setelah dihirup baru dikeluarkan. Ya. Fungsinya apa? Di samping membersihkan, juga mengeluarkan syaitan dari tempat manamnya, tempat tidurnya dia. Ala khayshum di sini. Ya. Makanya kalau orang tidur itu kan bangunnya susah. Sampai itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setan itu mengikat di tubuh manusia agar tidak bangun subuh itu thalatha uqad. Ada 3 ikatan dia. Jadi 3 ikatan ini yang menyebabkan manusia sulit bangun subuh. Sulit bangun subuh. Sehingga Nabi mengajarkan bahwa 3 ikatan ini tidak akan pernah lepas kecuali dengan 3 perkara. Tali yang pertama terlepas dengan doa. Ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun dari tidur. Ikatan yang kedua bil wudu. Hilangnya dengan wudu, mandi ke toilet apa. Itu hilang tuh ikatan. Dan ikatan yang ketiga bisa hilang atau terbuka atau terlepas bis shalah rak'atain. Dengan salat 2 rakaat. Maka saat kita bangun tidur baca doa, kemudian berwudu, kemudian kita menjalankan salat khafif, salat yang ringan 2 rakaat, itu melepaskan semua tali yang diikatkan oleh syaitan. Jadi syaitanir rajim menyebabkan kita susah untuk bangun tidur itu karena dia ikat 3 ikatan. Ya, dan 3 ikatan itu tidak akan pernah terlepas kecuali dengan 3 perkara. Pertama, bid-du'a. Kedua, bil wudu. Yang ketiga, bis salah, dengan salat. Nah, ini 3. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan,
Sunnat kita istinsyar ketika bangun tidur, fa inna syaitana yabitu ala khayshumih. Karena setan itu nginep tidur di khayshumnya dia. Makanya sunnah kita menghirup air ketika bangun tidur dan setelah itu kita buang itu air ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza istayqadha ahadukum min naumih, dan apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidur, istayqadha min naumih, fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilha thalathan. Jangan langsung memasukkan tangan ini di wadah air secara langsung ya, melainkan cuci dulu di luar. Nih para jamaah mohon maaf. Kalau zaman dulu itu orang nyimpen air, mau wudu itu pakai tost. Tosin tak toset. Toset itu itu tuh. Kebetulan ada itu. Disiapin buat contoh apa gimana? Pinjam sebentar. Enggak ini kan? Ya pinjam yang itu. Yang biru coba. Tuh. Ini saya praktekkan nih, perhatikan. Afwan. Nah ini. Ini namanya toset. Kalau zaman dulu tuh di baskom air itu. Perhatikan. Ini saya langsung praktekkan. Ini ada air. Orang dulu itu mohon maaf kalau nyimpen air bangun tidur untuk wudu dan lain-lain di wadah begini, nggak kayak kita pakai keran segala enggak. Air di kita masya Allah suburnya luar biasa. Tuh. Nah ketika bangun tidur jangan sesekali kata Nabi apa langsung mencelupkan kedua tangan kemana? Ke dalam baskom ini, toset wadah ina. Jangan. Kenapa jangan? Fa innan nas la yadri aina batat yadah. Karena manusia itu tidak tahu semalam itu tangannya nginep di mana. Ini tangan kalau orang tidur, bapak-bapak coba lihat anak kita kalau tidur. Tangan ini udah lari garuk-garuk ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Mohon maaf, bisa jadi tangan kita tidurnya di pantat kita. Garuk-garuk sampai ke dalam celana, nempel aja di situ. Sampai dulu ada seseorang menghinakan hadis ini. Apaan sih ini hadis? Masa tangan katanya tidur di mana? Tangan mah tidur biasa aja begini. Akhirnya ketika dia bangun tidur, tangannya nempel di pantat, nggak bisa dilepas. Ya, sedang diajarkan sama Allah, ditegur, meremehkan hadis. Kenapa? Karena kalau ini tidur di pantat, mohon maaf sampai garuk-garuk, ini bisa kotor. Makanya diambil dulu wadah, cuci tangannya di luar. Cuci tangannya di luar. Setelah cuci tangannya di luar, baru dicemplungkan ke sini. Karena orang dulu itu kalau berwudu, mohon maaf, tuh perhatikan, gayungnya mereka itu tangan mereka. Maka ada istilah di dalam ilmu fiqih namanya niyatul ightiraf. Niat ightiraf ini bagaimana tangan diniatkan jadi gayung. Tuh para jamaah, wudunya orang dulu air di sini. Diambil begini. Dicucinya di luar. Nah, itu. Ya. Nah, udah nyuci muka, kan giliran nyuci tangan. Kalau ini dicelupin ke dalam dengan niat mencuci tangan, maka pada saat diangkat berarti air ini sisanya musta'mal. Kenapa? Karena sudah dipakai nyuci apa? Nyuci tangan. Makanya ada istilah, saya ulangi, di dalam fikih ada namanya niyatul ightiraf. Niat ightiraf ini niat menjadikan tangan ini gayung, artinya memindahkan air terlebih dahulu keluar baru nyuci tangan dia. Karena kalau dia tidak punya tujuan memindahkan air keluar, apalagi dia punya tujuan mencuci air di dalam toset ini, dalam baskom ini, maka ketika diangkatkan tangannya, sisa air yang di baskom ini semuanya musta'mal, tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu. Melanjutkan wudu yang sedang dia jalankan pun itu sudah tidak boleh. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau bangun tidur itu disiapkan di baskom pembantunya Anas bin Malik,
Kalau nginep di rumahnya Ummu Hani atau di rumahnya siapa bibinya, dikasih siapin begini. Jadi seperti ini. Kalau kita kan udah main WC, udah main toilet ya. Udah main keran kita. Jarang yang main baskom. Ada bapak-bapak yang ikuti Nabi gitu, nyiapin air di kamar di baskom gitu. Siapin air di baskom, di kamar itu. Kalau bangunin anak siram tuh. Anak mertua, anak sendiri siram gitu. Biar bangun ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi manusia itu tidak tahu tangannya tidur di mana. Tangannya tidur di tempat-tempat. Nggak ada yang tahu ini tangan semalam tidur di mana. Cuma kalau santri, kalau tulisan pengen bagus, itu kalau tidur si tangan ini taruh di bawah kepala. Taruh di bawah kepala. Itu melenturkan tangan dan tulisannya bagus. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim biyadi. Dengan menyebut nama Allah yang menggerakkan tanganku. Itu Bismillahirrahmanirrahim biyadi. Kemudian hadis selanjutnya riwayat dari Laqit bin Sabirah. Ya. Diriwayatkan dari Laqit bin Sabirah. Laqit bin Sabirah ini termasuk sahabat yang langka disebutkan atau ketemu dalam ilmu hadis langka, namanya Laqit bin Sabirah. Karena beliau hafal hadis dari Nabi Muhammad sangat sedikit, Laqit bin Sabirah. Dan Laqit bin Sabirah ini satu-satunya sahabat yang asli Taif. Jadi beliau aslinya di Taif. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering ke Mekah atau pernah ke Mekah, biasa suka ada city tour ke Taif. Nah, itu daerah Taif, ada sahabat asli Taif namanya Laqit bin Sabirah. Ya, beliau kurang terlalu terkenal maksud dalam kalangan ilmu hadis karena Laqit bin Sabirah itu sangat sedikit hafal hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqit bin Sabirah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, asbighil wudu. Perhatikan kalimatnya. Asbighil wudu. Sempurnakan oleh kamu al-wudu. Asbigh, sempurnakan wudu. Dan menyempurnakan wudu itu maksudnya apa, Bapak Ibu? Maksudnya menyempurnakan wudu itu adalah membasuh setiap anggota tubuh dengan sempurna sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh misal, mohon ada mic yang ke sini nggak? Sampai nggak ke sini? Sampai? Coba afwan saya. Afwan. Sampai. Bosan? Mohon maaf Bapak-bapak. Ya, perhatikan Bapak-bapak. Jadi gini, saya mau gambarkan dulu, maksudnya sempurnakan wudu apa? Sempurnakan wudu maksudnya adalah satu, cuci semua yang diperintahkan oleh syariat. Baik secara rukun, karena ada anggota tubuh yang harus dicuci rukun, kalau nggak dicuci nggak sah. Seperti apa? Wajah, tangan, kepala, kaki. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Nah itu. Atau yang sifatnya sunnah. Jadi dia tidak rukun, sifatnya sunnah. Seperti apa sifatnya sunnah? Seperti telinga. Atau seperti pundak menurut sebagian riwayat walaupun dhaif. Jadi saya sampaikan, mencuci pundak ini yang belakang itu sunnah. Tapi dasarnya hadis dhaif. Ya. Dalam doa diajarkan Allahumma fukka raqabati 'anil nar. Ya Allah, bebaskan pundakku dari neraka. Yaitu Nabi SAW dalam hadis dhaif menceritakan tentang
orang yang membasuh di dalam wudu pundaknya, Allah akan jauhkan pundaknya dari borgol. Ya. Kalau di borgol itu kan dari tangan, nanti kan dari tangan ke kepala begini nih. Nah, orang yang biasa begitu dibebaskan pundaknya dari borgolnya neraka. Ya. Nah, setiap yang dicuci itu ada cara-cara terbaiknya, ada cara yang sempurnanya. Salah satu contoh yang jarang masalah kepala. Mohon maaf. Ini masalah kepala, bapak-bapak. Tuh. Itu sunnah tangan ini disimpan di suduh, pelipis. Dua tuh, jempol. Di pelipis. Kemudian temukan kedua tangan di depan, muqaddamati ra'sih, di depan. Kemudian lewatkan ke belakang. Kalau dia punya rambut agak panjang, sunat dikedepankan lagi. Tuh. Asbighil wudu. Sempurnakan wudu. Seperti nyuci tangan. Ini tangan lipatkan sampai ke atas. Tuh. Cuci sampai sini. Bisa lebihin dikit. Memang wajibnya sampai sini. Tapi sempurnanya ada sunnah sampai atas. Dilebihkan. Ya. Ada orang wudu ngelipetin tangannya segini nih. Nah. Ada orang wudu ngelipetin tangannya segini. Udah gitu pakai lagu lagi, divideoin, masukin televisi. Biasanya aja kagak. Ya, orang-orang banyak pencitraan hidup sekarang. Ibadah aja dijadiin pencitraan. Masya Allah, kesian maksudnya, kesian. Kesian. Ya. Harus bermain dengan seperti itu. Ya Allah. Yang lebih kesian masyarakatnya. Ditipu gampang banget. Ditipunya gampang banget masyarakat. Ya, nggak punya pendirian. Kasih duit aja deh. Diam semua. Wallah alim bisawab, bapak-bapak. Kok jadi ke ini sih? Orang masih lama pemilunya. Insya Allah sih bapak-bapak di sini pasti satu suara ya. Pasti milih Allah dan Rasulnya. Itu pasti yang dipilih. Ada yang milih yang lain? Hah? Kita milih mana? Allah apa milih yang lain? Kita milih Allah. Kita milih Rasulullah. Tapi Ustaz itu presiden milih mana? Oh lain lagi kalau presiden. Nanti dah, udah dekat baru kita milih. Antum milih mana? Presiden. Yang terbaik yang mana? Ada 3 soalnya. Hah? Oh bisa ditebak. Ini muka-muka Anies Baswedan ini. Wah ramai langsung. Wah politik nih. Macam-macam aja. Berarti kita beda Zat. Beda berarti Zat. Tapi beda juga nggak apa-apa. Itu benar Anies Baswedan? Hah? Oh insya Allah. Ya sudah. Sama kalau begitu. Baik. Mohon maaf, Bapak Ibu mohon maaf. Jadi Nabi SAW pertama katakan asbighil wudu. Sempurnakan wudu. Ini ternyata, mohon maaf, menyempurnakan wudu itu ternyata memiliki pahala yang sangat besar. Ini wudu, asbabul wudu. Apalagi kalau berwudu dalam kondisi ada sesuatu yang menyebabkan kita malas. Seperti musim dingin, air biasa pun terasa dingin. Kalau di Arab kan ada istilah musim dingin. Akhirnya wudunya percepat, ini itu gitu loh. Ya, percepat ini itu. Nah itu tidak menyempurnakan wudu. Aturan dalam agama itu diperintahkan isbagul wudu. Sempurnakan engkau punya wudu. Sempurnakan. Ya. Makanya bapak-bapak punten. Ketika Anda menjalankan wudu dengan baik dan benar, itu bukan cuma Anda mendapatkan sah solat Anda, atau Anda boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, bukan.
Bukan cuma itu. Tapi yang Anda dapatkan yang pertama adalah ghufranud dzunub, diampunnya dosa. Maka ketika air wudhu nempel ke wajah, maka dosa-dosa yang terjadi oleh anggota tubuh yang ada di wajah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa mata ketika memandang kepada yang hal tidak baik. Ya, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kata Nabi, andaikan ada orang hidup di depan rumahnya ada kolam, kemudian dia sehari mandi 5 kali, bersih apa enggak? Jawab sahabat, bersih 5 kali sehari. Gimana enggak bersih? Akhirnya Nabi katakan, seperti itulah umatku. Di hadapannya ada 5 waktu salat, dan dia wudu dengan 5 kali wudu. Dia wudu, maka dia dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran hissi wal ma'nawi. Hissi itu kotoran zahir, ma'nawi kotoran batin. Dibersihkan. Hatta dosa semua. Makanya alhamdulillah, ini kita bisa salat subuh berjamaah, ini taufik dan hidayah dari Allah. Tanpa taufiknya akan bisa. Kemudian Nabi SAW mengatakan wakhallil bainal asabi', dan kamu sela-sela menjalankan sela-sela di antara jari jemari. Perhatikan, kalau dari tangan itu dari atas begitu. Boleh seperti ini juga boleh. Ini istilah kalau begini nih dirapetin, ini namanya tashbik. Ini namanya apa? Tashbik. Tashbik ini hukumnya makruh. Kita kalau begini makruh. Dilarang dalam agama seperti ini. Ini namanya tashbik. Bukan masalah nanti itu apa namanya cara berdoanya orang-orang di luar Islam misalnya. Enggak. Bukan kita, ada orang sekarang kalau ngajarin sesuatu itu kayak alergi gitu. Dengar non muslim itu, wah apa non muslim? Musuh non muslim. Astagfirullah. Ajaran enggak benar. Nabi Muhammad enggak begitu. Nabi Muhammad enggak begitu. Makanya selalu mungkin kalau kita melihat Islam ini sangat relevan dengan apa istilahnya macam-macamnya adat, kebiasaan, suku dan lain-lain. Karena Nabi SAW bahwa Islam ini di Mekah Madinah ini suku, adat, kebiasaan yang berbeda-beda, tapi bisa disatukan. Ya, jadi jangan terlalu apa ya istilahnya sampai menanamkan kebencian yang berlebihan kan. Nabi pernah ditanya loh, Nabi pernah ditanya. Nih, Nabi mengutip kebiasaan orang di luar Islam. Nabi ditanya, ya Rasul, apa hukumnya meniduri istri yang sedang hamil? Apa hukumnya menjima istri yang sedang hamil? Ya bapak-bapak, apa hukumnya? Boleh nggak meniduri istri yang sedang hamil? Bu, pernah dengar Bu? Boleh nggak Bu meniduri istri yang sedang hamil? Ibu-ibu paling kencang, boleh. Boleh. Nabi ditanya, bagaimana meniduri istri yang sedang hamil? Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku melihat dan mendengar orang-orang Paris Fursan. Orang-orang Fursan ini, Paris ini dominannya Majusi loh, penyembah api. Orang-orang Fursan itu meniduri istrinya dengan dalam keadaan hamil dan tidak terjadi hal yang berbahaya. Artinya apa? Boleh. Tapi ngejawabnya lihatin. Aku mendengar dan melihat orang-orang Fursan, Faris, meniduri istrinya sedang hamil, tidak terjadi apa-apa. Nggak ada madarat, nggak ada apa-apa. Artinya ya boleh gitu. Tapi Nabi mengutip apa istilahnya kejadian atau perilaku orang-orang Faris. Ya. Itu apa ya para jamaah?
rasa kebersamaan itu harus betul-betul ini. Persatuan harus dijaga. Makanya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang kuat dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Wadhkuru, mesti ingat ni'matallahi 'alaikum, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu dulu ada kaum Khazraj sama kaum Aus. Ini Khazraj sama Aus ini perang mulu. Wah, permusuhannya sudah bukan permusuhan kecil, ini permusuhan besar yang sudah tidak bisa diislahkan lagi. Tapi datang Islam, itu semua menjadi ikhwan, menjadi apa? Saudara. Ya. Masya Allah. Balik lagi ke permasalahan kita. Jadi sunnah kita itu mensela-sela tangan kita. Kalau tangan itu dari sini, tuh, dari atas. Kalau enggak dari tengah. Kalau yang kaki itu sunnat di sela-sela kaki itu pakai pelingking tangan kiri, masukinnya dari bawah. Mohon maaf saya contohin. Ini kaki misalnya. Jadi masukinnya di sini. Bukan dari atas. Sunnah itu. Tapi dari bawah, tuh. Kenapa pakai kelingking? Padahal enak pakai telunjuk, enak pakai jari yang lain. Kenapa kelingking? Karena ternyata kelingking itu untuk menghilangkan kotoran lebih cepat. Kekuatannya dahsyat. Makanya bapak-bapak kalau ada ingus di sini, pencetnya bukan pakai telunjuk begini. Kalau telunjuk begini masih nyisa di sini, tapi pakai kelingking kiri pencet. Ini jauh ini pentalannya. Ya. Insya Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wabaligh fil istinsyaq, dan kamu bangetkan di dalam menghirup air lewat hidung, illa an takuna sha'iman, terkecuali kalau kamu sedang berpuasa. Nabi Muhammad itu kalau subuh, karena subuh kenapa yang dicontohkan dalam ilmu hadis itu subuh? Karena subuh itu masih sunyi istilahnya. Katakanlah suara kuda belum ada, kalau sekarang tuh suara kendaraan dan lain-lain di subuh. Itu Nabi Muhammad kalau subuh sampai terdengar jauh suara, ibaratnya apa ya? Kayak orang gimana sih kalau masukin air gitu. Itu sampai jauh terdengar suaranya. Ya. Sini tuh. Dan itu pola hidup yang sehat sebenarnya. Ya, masukin kemarin. Makanya ada orang-orang tertentu, naudzubillah, suka terkena penyakit ini apa? Polif misalnya di sini, karena penyakit. Itu salah satu faktornya itu. Coba bapak-bapak, ya walaupun jangan dicoba sebenarnya. Cuma kalau nggak percaya silahkan coba. Wudu jangan mencuci telinga. Sebulan aja, nggak usah lama-lama. Liatin tuh telinga, kotornya luar biasa. Jadi memang manfaatnya sangat banyak. Gitu. Ya, hanya kadang-kadang malasnya kita dalam mempelajarinya. Terus kita lebih cepat ini. Kemudian hadis selanjutnya wa an Utsman, dari sahabat Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berkata Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan ini berbicara. Itu sahabat yang nikah sama putrinya Nabi dua, Utsman bin Affan kan ya? Sahabatnya Utsman bin Affan ya? Utsman bin Affan. Beliau itu nikah dengan putri Nabi. Beliau masuk Islam di awal-awal, artinya beliau ini termasuk orang pertama yang masuk Islam. Walaupun dari kalangan laki-laki tua atau dewasa, yang pertama masuk Islam adalah Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Utsman ibn Affan, Sayyidina Utsman ibn Affan termasuk sahabat yang masuk Islamnya awal. Ini Nabi Muhammad SAW bayangin, menikahkan putrinya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, namanya Ruqayyah. Nih lihatin nanti lihatin ucapan Nabi, lihatin.
Akhirnya Sayyidah Ruqayyah ini wafat. Nabi masih punya anak perempuan, namanya Ummu Kulthum. Masih punya Nabi Muhammad anak perempuan ketika itu namanya Ummu Kulthum. Dinikahkan Ummu Kulthum dengan Utsman bin Affan lagi. Akhirnya meninggal lagi. Akhirnya Nabi Muhammad anak perempuannya sudah nggak ada. Habis. Di situ Sayyidina Utsman bin Affan, di situ Rasulullah SAW mengeraskan suaranya di masjid. Kalau bahasa kita, ayo siapa di antara kalian yang punya anak perempuan, kawinkan sama Utsman bin Affan. Sesungguhnya aku tidak menikahkan kedua putriku terkecuali karena perintah Allah. Bayanginlah. Sampai ada perintah Allah menikahkan putrinya kepada Utsman bin Affan. Berarti Utsman ini ada apa? Ada keunggulan, ada kelebihan yang dimiliki yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, andaikan aku masih memiliki anak perawan lagi, aku masih punya anak perawan, aku akan nikahkan kembali kepada Utsman bin Affan. Syuf. Ya, Nabi Muhammad kalau lihat ya, dua anaknya dikasihkan ke orang, ke satu orang. Istilahnya. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihyatah fil wudu. Nabi Muhammad itu kalau wudu selalu mensela-sela jenggot. Nah, ini cuman yang jadi masalah jenggot kita sedikit. Nah, jenggot itu ada yang tebal, ada yang tipis. Perhatikan, yang sunnat di sela-sela itu yang tebal. Ngebedainnya gimana yang tebal sama yang tipis? Ngebedainnya adalah di majelis berbicara, ya mungkin jarak 1 meter. Itu jenggot kulitnya kelihatan enggak? Kalau kulitnya kelihatan berarti jenggotnya tipis. Kalau kulitnya tidak kelihatan berarti jenggotnya tebal. Nah, sunnah yang jenggotnya tebal itu dia apa? Dia apa? Di sela-sela, dimasukin dari bawah. Dari ketika wudu itu, ketika wudu dia cuci ini mah, dicuci. Itu sunnat ketika bercuci di sela-sela. Pakai air yang baru diambil, masukin ke sela-sela. Kita nggak ada yang jenggotnya ini ya, lebat. Ya, dulu ada orang Badui, ada orang pedalaman, jenggotnya lebat gitu, nggak terurus. Datang ke Madinah, jenggotnya nggak terurus. Orang ini, mohon maaf istilahnya, kalau orang sekarang orang leweng lah gitu, tidur di kebun, tidur di jenggotnya nggak terurus. Datang ke Madinah, pas datang sampai Madinah, kata Nabi, kalau bahasa kita bersihkan jenggotnya, cukur. Tapi cukurnya disisain. Cukur jenggotnya. Pas dibersihin, pakai alat diaduk. Itu kala jengking jatuh dari jenggot. Bayangin coba itu orang kayak apa. Kala jengking di sini. Nah, kalau Nabi SAW itu jenggotnya diukur segini. Nah, segini baru dipotong. Jenggotnya segitu. Udah. Kalau bicara Nabi mah udah. Tajamma'al husnu. Terkumpul segala keindahan di tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jenggotnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad punya ubannya 21. Nabi Muhammad. Uban Nabi Muhammad 21. Jenggot. Bapak-bapak bagus kalau punya jenggot sebenarnya. Ya, cuman harus dibarengin sama kumis dikit. Jenggot doang nanti kayak kambing. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir. Yang terakhir ada pertanyaan enggak, Ustaz? Enggak ada. Berarti belum. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berbicara Rasulullah. Kata Nabi Muhammad apa? Inna ummati, sesungguhnya umatku,
ya'tuna, akan datang mereka semua yaumal qiyamati, di hari kiamat, gurran. Nih, istilah gur nih Bapak-bapak. Ini gurroh, saya jabarin dulu. Gurroh itu Bapak-bapak, asli kalimat gurroh itu dipakai untuk seekor kuda berwarna hitam, tapi di sininya itu warnanya putih, gitu ta. Itu namanya gurroh. Kenapa demikian? Karena saking hitamnya si kulit kuda itu dengan bulunya di seluruh tubuhnya, kemudian ada putih di sini, maka putih ini menjadi terang gitu. Itu dalam istilah bahasa Arab disebut namanya gurroh. Cuma yang dimaksud umat Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah, mereka berdatangan dengan keadaan gurroh, gurran muhajjal, gurroh, mereka itu punya cahaya di sini. Punya cahaya. Kemudian muhajjal. Kalau muhajjal itu cahaya yang ada di tangan dan di kaki. Dari mana cahaya itu datang atau terjadi? Min atharil wudu. Dari bekas-bekas dia berwudu. Makanya orang kalau berwudu itu ketika mencuci kepala, tuh, batasannya kan di sini. Bapak Ibu perhatikan. Batasan mencuci kepala itu di atas tempat jadinya rambut di sini normal, tapi karena kalau profesor kan di atas sini, ada profesor di sini mulai rambutnya, tetap hitungannya normal di sini. Dari tempat jadinya rambut sampai dagu, dari sini telinga ke telinga, telinga ke telinga di depan. Nah, batasannya wajib dicuci. Yang sunnah itu dikatakan gurroh melebihi batasan. Makanya ketika kita mencuci muka tuh mohon maaf, tuh. Itu sampai ke atas dan ke belakang telinga. Nah, sampai ke bawah. Nah, ini nanti si lebihnya itu menjadi istilah di akhirat kita bicaranya, menjadi sebuah cahaya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, nanti di akhirat umat itu begitu banyak. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Saleh, terutama umat Nabi Musa yang paling banyak di antara nabi-nabi yang lain. Bagaimana engkau melihat dan mengenal umatmu ya Rasulullah? Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab, aku mengenal umatku dengan gurroh dan muhajjal. Muhajjal itu di sini di tangan. Ketika wudhu kita kan sampai sikut, lebihkan segini. Nah ini lebihnya ini akan jadi cahaya di yaumil qiyamah. Dan itu disebut namanya muhajjal. Makanya Nabi SAW kalimatnya lihatin. Kata Nabi apa? فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Barang siapa di antara kalian yang bisa melebihkan gurrohnya dan tahjilnya, hendaklah dia melakukan. Artinya bisa segimana kamu lebihin sudah. Tangan segini, bisa nggak di atas lagi? Bisa segini. Masih bisa nggak di atas lagi? Masih bisa. Lebihin. Kenapa? Karena ini yang menjadi cahaya nanti di yaumil qiyamah. Lebihkan. Ini bukan dilebihkan, dikurangi. Yang wajibnya aja dikurangi. Astagfirullah. Gimana mau usah dia butuh. Ya. Kemudian selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu, mengagumkan kepada Nabi, at-tayammunu, tayammun. Ya, tayammun itu kalau bahasa kita mendahulukan sebelah kanan gitu, Nabi Muhammad. Dalam apa? Fi tana'ulihi, ketika Nabi memakai sendal. Nabi kalau pakai sendal itu yang kanan dulu. Wa tarajjul, antalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tana'ul memakai sendal. Wa tarajjul, tarajjul di sini bukan jalan kaki. Tarajjul di sini maksudnya nyisir. Kita itu kalau nyisir rambut, mohon maaf, kalau nyisir rambut, ibu-ibu nih yang suka sisir rambut, itu sunat sebelah kanan dulu. Sebelah kanan sisir rambut itu sunnah. Nah, ini Nabi SAW suka memakai apa? Menyisir rambut sebelah kanan. Kayak pakai celak nih. Pakai celak sebelah kanan dulu. Nabi Muhammad kalau pakai celak sebelah kanan dulu. Celupin, pakai kanan. Kalau di kita laki-laki pakai celak kayak apa gitu. Padahal sunnah.
Sunnah pakai celak. Apalagi pakai celaknya malam, mau tidur. Ini saya pakai celak dari malam. Jadi mau tidur itu tidur pakai celak dulu. Pakai celak baru tidur. Kenapa? Jadi zat obatnya itu masuk ke mata, membantu mata kita. Tapi celaknya yang ismit, yang asli gitu. Bukan celak modern sekarang ya, dari celak dari terigu apa ditambah oker gitu ya. Celak yang asli gitu, jadi obat. Wa tuhurihi, dan Nabi Muhammad selalu mendahulukan sebelah kanan di dalam bersucinya. Wa fi sya'nihi kullih, dan di dalam setiap kebaikan apapun, sesuatu yang baik, Nabi Muhammad selalu mendahulukan arah kanan. Makanya kita kalau berbagi sesuatu di kanan dulu. Makanya kalau bapak-bapak ingin mendapatkan sesuatu, lebih cepat di kanan duduknya. Dengan catatan yang baginya paham kehidupan Nabi, paham sunnah Nabi. Kalau nggak paham, mau di mana aja diacak-acak. Itu sunnah sebelah kanan. Jadi dari kanan dulu. Ya. Makanya ini di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya sedang mencontohkan bahwa Nabi itu dalam berwudu selalu memulai dari kanan. Tangan kanan, kaki kanan. Umpama ada orang berwudunya nggak mau ke tangan kanan dulu, pakai tangan kiri dulu, sah. Kalau bicara sah, tapi sunnahnya tidak dapat fadilah sunnah. Tapi kalau dari kiri dulu sah. Ada orang wudu udah beres, yang kiri dulu, ngidal gitu, baru kiri. Tidak apa-apa. Dari sisi sah wudunya. Tapi dari sisi sunnah itu tidak boleh. Dia tidak sesuai sunnah. Makanya ini hadis diperkuat dari riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW itu apa? Idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, fabda'u bimayaminikum, maka mulailah oleh kalian dengan sebelah kanan kalian. Jadi apabila kalian berwudu, mulailah oleh kalian dari sebelah kanan kalian. Mulai semua sebelah kanan. Bapak-bapak pakai tangan kanan. Ya, masuk rumah kaki kanan. Antara masuk masjid kaki kanan. Afdal. Kecuali masuk WC. Karena WC tempat apa? Tempat kotor, dahulukan kaki kiri. Adalah wallahu a'lam bishawab. Ya, wallah.